Ya, saya belum pernah menyaksikan balapan sepanjang saya ngikutin Formula One yang sedramatis itu. Ini paling dramatis sebenarnya, paling dramatis lah sepanjang saya nonton, dan saya nggak akan pernah bisa ngelupain lagi gitu. Ini keren banget sih. Mungkin ini adalah satu catatan di mana FIA harus lebih lagi memperjelas yang namanya aturan gitu ya. Ya ternyata aturan di luar negeri juga hampir mirip di Indonesia gitu ya. Banyak-banyak yang abu-abu gitu ya. Banyak-banyak yang bisa diterjemahkan secara banyak. Jadi multitafsir tuh banyak gitu. Oke, kembali lagi di PHD Corner. Di bagian kedua, kali ini kita bicara soal yang ringan-ringan, soal F1 Bang. Formula One ya? Formula One Bang. Waduh. Kemarin habis selesai dan yang menang Max Verstappen ya? Ya, di ujungnya Max Verstappen bisa menjadi juara dunia. Dan ini... Dia vis-a-vis sama Lewis Hamilton ya? Ya, jadi ini memang tahun 2021 ini jadi epic juga ya, epic di dalam balapan F1, di mana persaingannya seru banget, terjadi kontroversi yang banyak gitu ya. Wah, pokoknya istilahnya adu nyalinya macam-macam lah, tidak hanya adu nyali di ajang balap, tapi adu nyali di komentar-komentar, politiknya dan lain-lain gitu ya. Ini luar biasa. Ini juga pertama kalinya di mana Mercedes yang merajai era turbo hybrid namanya. Jadi sekarang ini mobilnya kan mesinnya itu turbo hybrid, kombinasi antara mesin turbo ya kan dengan listrik. Ya kan. Nah, ini jadi selama sebelum tahun lalu itu Mercy merajai. Setiap tahun Mercy lagi. Sebenarnya tahun lalu juga juara dunia konstruksinya itu Mercy. Konstruktornya Mercy. Cuman juara dunia drivernya si Max Verstappen. Anaknya Jos Verstappen. Jadi ini luar biasa lah ya. Jadi ketika saya nonton di balapan terakhir itu, hampir bisa disimpulkan sebetulnya Lewis Hamilton yang menang. Karena dia memimpin dari sejak putaran pertama, walaupun sempat istilahnya ya bersenggolan sama Max Verstappen, tapi kemudian Lewis Hamilton leading, nggak bisa disalip oleh Max Verstappen ya, sampai kemudian terjadi yang namanya kecelakaan oleh Latifi ya, Nicolas Latifi dari Williams crash itu di lap 2 lap atau 3 lap sebelumnya, nah, dan kemudian memaksakan terjadinya safety car masuk. Nah, ini luar biasa nih keajaibannya. Jadi ketika safety car-nya muncul, Lewis nggak sempat masuk pit, si Max masuk pit, ganti ban gitu loh. Nah, kemudian menyisakan kontroversi terakhir itu di lap terakhir dilepasin sama race directornya Michael Masi dari FIA untuk dibiarin balap gitu loh. Dan yang lucunya hanya cuma 5 mobil yang sudah di lap yang dilepas. Biasanya seluruh mobil yang di lap itu harusnya dilepas. Jadi itu keputusan kontroversinya. Dan di lap terakhir itu karena Lewis kencang banget mobilnya. Luar biasa kencang. Lewisnya juga kencang gitu. Tapi si Max ini bannya lebih seger gitu. Jadi ya kesalip lah. Di belokan terakhir gitu. Jadi akhirnya Max yang menang karena pada balapan sebelumnya mereka imbang, gitu loh. Nilainya sama, gitu bareng-bareng, gitu. Masuk ke balapan terakhir, jadi siapapun yang menang itu yang menang, gitu. Jadi itu yang juara, itu luar biasa, gitu. Nah, saya belum pernah menyaksikan balapan sepanjang saya ngikutin Formula One yang sedramatis itu. Ini paling dramatis sebenarnya, paling dramatis lah sepanjang saya nonton, dan saya nggak akan pernah bisa ngelupain lagi gitu. Ini keren banget sih. Bahkan era-era sebelumnya juga nggak ada kayak gini, Bang. Ya, hampir ada yang mirip ya, kayak di tahun 9. Kayak film Rush tuh kan, itu dramatis juga tuh, Bang. Wah ya, tapi itu nggak seberapa. Tapi misalnya katakanlah di tahun
97 ya, ketika Michael Schumacher dengan Jacques Villeneuve tabrakan. Ya. Nah, terus kemudian Schumacher kandas dan tidak bisa lanjut, dan Jacques Villeneuve yang menjadi juara dunia di situ. Itu juga hampir mirip. Ya. Tapi itu nggak sedramatis ini. Jadi kalau Jacques Villeneuve memang Schumacher memang benar head to head tanpa ada involvement ataupun kontroversi dari yang namanya FIA gitu loh. Kalau ini ada involvement dari yang namanya FIA, mutusin dengan cara yang agak di luar, di luar apa namanya pakemnya lah gitu ya. Nah, jadi ini yang menarik. Nah, sekarang ini justru malah lucu gitu. Sampai detik ini Lewis Hamilton dari sejak selesainya balapan yang terakhir itu, ini silent. Jadi dia kayak protes ke FIA gitu. Itu karena dari pandangannya tim Mercedes itu melihat ini mereka dirugikan gitu, dan mereka tapi ya udah nggak bisa, keputusan udah nggak bisa dibalik. Max sudah jadi juara dunia, tinggal mungkin ini adalah satu catatan di mana FIA harus lebih lagi memperjelas yang namanya aturan gitu ya. Ya ternyata aturan di luar negeri juga hampir mirip di Indonesia gitu ya. Banyak yang abu-abu gitu, banyak yang bisa diterjemahkan secara banyak, jadi multitafsir tuh banyak gitu. Nah, ini juga aturan yang kira-kira yang mengatur keputusan si Michael Masi ini juga termasuk yang menurut saya multitafsirnya bisa banyak gitu. Bisa banyak. Kalau Abang sendiri pegang siapa kemarin? Saya terus terang saya agak bosen ngelihat Lewis menang melulu gitu ya. Karena bukan hanya, padahal saya kan pencinta Mercedes, gitu kan. Saya bukan Ferrari, Bang ya? Dulu Ferrari zaman Michael Schumacher. Tapi saya pencinta Mercedes dalam konteks mobil-mobilnya gitu. Seneng banget gitu ya. Iya, mobil di garasi versi semua ya. No comment. No. nanti jadi isu itu. Jadi nanti tegur sama Dirjen Pajak jangan nanti jadi isu. Kita kan nggak mau bahas itu, nggak mau bahas. Tapi saya pencinta Mercedes dalam konteks teknologinya, kenikmatan mobilnya. Harusnya kita podcast tuh Abang pakai baju Ferrari waktu itu, Abang. Oh, bisa juga ya, tapi nantilah ya. Nah, pertama itu Mercy terlalu berurutan gitu, mendominasi mendominasi, dan Lewis juga teman. Yang kedua, Lewis udah sama rekornya sama Michael Schumacher. Iya kan? Legend itu. Kalau dia menang kemarin juara dunianya, jadi dia dari 8 kali juara dunia, jadi ngalahin rekornya Michael Schumacher. Saya pencintanya Michael Schumacher, saya nggak pengen ada yang ngalahin Michael Schumacher dulu gitu, kira-kira gitulah. Ceritanya begitulah. Jadi ya mau nggak mau kemarin saya harus ngebelain Max Verstappen. Kayaknya udah cukup lah gitu. Ya. Dan Red Bull ininya Honda gitu. Kan Honda dia ya? Honda. Jepangan ya? Jepang. Jadi si mesinnya Honda, dan dulu kan Ayrton Senna juga mendominasi F1 tuh pakai Honda gitu kan. Nah, jadi saya pengen Honda kembali muncul, walaupun ya kalau saya punya duit pun saya nggak akan beli mobil Honda sih. Bercanda kalau itu. Meskipun Honda Supra ya, Bang ya? Itu ceritanya lain. Jadi mereka tuh sebenarnya kalau pabrikan Jepang, untuk nggak dilihat sebelah mata sama pabrikan Eropa, mereka ngeluarin seri-seri premiumnya ya, kayak Toyota, Lexus, terus habis itu Honda juga ngeluarin Supra dan yang lain-lain gitu ya. Supra itu bukan Honda, Toyota ya. Toyota Supra. Kalau Honda itu dia ada beberapa kayak NSR, NSX gitu ya. Itu Acura sekarang brandnya. Jadi Honda itu seperti Toyota. Toyota punya Lexus untuk yang istilahnya eksklusifnya dan lebih kerennya gitu, sama kalau Honda punya Acura sekarang lebih. Tapi Acura itu brandnya di Amerika aja. Saya nggak tahu di sini sih, kayaknya Honda juga. Honda juga ya. Jadi ya belum lah. Honda munculin kayak beberapa yang lain gitu ya. Tapi saya sih sebenarnya Honda tuh bagus ya. Kayak sekarang Civic-nya aja udah keren-keren gitu sebenarnya. Ya bukan berarti maksudnya. Saya tadi bercanda aja, bukan saya nggak mau beli gitu, bukan. Kalau dibeli karena orang lagi nggak punya duit juga buat beli sebenarnya. Kali aja kalau beli yang lama dibuat operasional kedai pena ya, ya. Bang, saya pengen nanya nih Bang,
kenapa kemudian McLaren itu sangat mendominasi, Mercedes ya? Iya, Mercedes. Mercedes itu sangat mendominasi di era turbo hybrid seperti sekarang. Kenapa kemudian pabrikan seperti Honda atau yang lain itu nggak bisa kemudian mengimbangi? Baru sekarang, berapa tahun? 10 tahun ada Bang? Gitu. Kita balik ya ke tahun 90-an. Tahun 90-an sebelum yang lain-lainnya muncul dengan mesin-mesin yang aneh-aneh. Nah, Mercy itu dengan McLaren waktu itu, dia belum jadi tim sendiri. Mercy itu nyeply mesin ke McLaren tahun 90-an. Dan di situ Mika Hakkinen 2 kali menang bersama McLaren Mercedes. Yeah. Nah, Sekarang namanya bukan McLaren Mercedes ya Bang? sekarang McLaren sendiri. McLaren pakai Mercy juga. Pakai Mercy juga. Tapi yang tim Mercy-nya punya sendiri. Berarti dia jadi satelit sekarang? Ya. Jadi istilahnya sisternya lah. Iya, sister team gitu. Nah, tapi kembali ke tahun 90-an itu, pada saat si Mika Hakkinen mendominasi, McLaren Mercedes ini mendominasi, itu lawannya Michael Schumacher di Ferrari. Jadi kecanggihannya mobil Mercedes ini disainginnya sama skillnya si Michael Schumacher gitu. Tapi di situ udah kelihatan ketika bicara elektronik, bukan hanya mekanik, Mercy ini punya teknologi yang lebih advance gitu loh. Nah, di era turbo hybrid ini tidak hanya mekanik, tapi juga elektriknya yang harus dimainkan. Nah, research and teknologinya dalam konteks ini Mercy memang udah lebih advance. Dia gitu. lebih dulu ya. Lengkap lah mereka di dalam berbagai macam manajemen timnya ya, karena mereka pasti punya resources yang kuat karena Mercy itu kaya gitu ya. Yang kedua juga mereka punya brand yang kuat. Yang ketiga juga mereka punya katakanlah pembalap sekelas Lewis Hamilton yang top gitu. Jadi ya ngalahin mereka agak susah gitu. Meskipun dari segi kompetitif kurang ya. Sebetulnya harusnya Lewis Hamilton itu dipasangkan dengan pasangan kayak Nico Rosberg yang bisa nyaingin dia gitu. Dan sempet Nico kan ngalahin Lewis juga pada akhirnya gitu ya. Terus akhirnya dia keluar gitu. Nah, Valtteri Bottas ini konsistensinya kurang, walaupun dia pembalap yang cukup bagus, tapi konsistensi dan mentalitasnya beda ya. Jadi memang lebih mindsetnya lebih kuat si Rosberg gitu sebenarnya. Rosberg tuh mepet banget dengan Lewis pada saat itu dan dia bisa ngalahin Lewis. Nah, ketika Rosberg nggak ada, udah Lewis mendominasi aja. Nah, tim yang lain harus main istilahnya catch up. Harus mengejar ketinggalannya gitu ya. Nah, jadi si Max Verstappen ini punya skill yang keren gitu sebenarnya, dan pada akhirnya Honda bisa menyuplai engine yang cukup powerful gitu ya. Nah, tapi Honda harus keluar nih. Jadi tahun ini akan berubah. Jadi Red Bull itu nanti, jadi Honda menjual yang namanya intellectual property-nya yang dari mesinnya ini ke Red Bull. Jadi Red Bull akan mengembangkan sendiri. Oh gitu? Iya, keren ini tahun ini. Tahun ini akan menarik nih. Nah, tadi kan saya bilang, Lewis itu kan lagi silent nih, lagi protes. Kita juga nggak tahu nih dia bakal balapan tahun ini atau enggak. Jadi kalau kata Alain Prost, kemungkinan besar, mantan juara dunia juga. Mantan juara dunia juga. Ini bisa 50-50. Bisa aja dia kemudian pensiun, atau dia juga akan lanjut lagi gitu. Jadi kalau lanjut kan bisa mengalahkan rekor Schumacher juga. Nah, cuman sekarang aturannya beda jauh. Gimana? 2022 ini konsep desainnya berubah, mobil Formula One-nya. Memang masih turbo hybrid mesinnya, tapi dari segi bodinya berubah total. Aerodinamisnya. Dari mulai katakanlah front wing-nya desain beda, rear wing-nya beda, kemudian juga ada underbody-nya juga beda desainnya gitu ya. Bahkan yang namanya ban-nya juga beda. Nah, dulu kan ban-nya kan kecil itunya tuh, velgnya kan lebih kecil. Sekarang kan pakai yang 18. Jadi ban-nya lebih kecil. Kalau dulu ban-nya kan lebih gede gitu daripada si velg. Sekarang enggak. Jadi udah akan lebih mendekati yang namanya mobil di jalanan. Oh gitu? Nah, lebih mendekati, nggak persis. Maksudnya dia mengejar bagaimana sih sebenarnya menciptakan mobil cepat yang kira-kira nanti implementasi di jalanannya juga bisa gitu. Kira-kira gitu sih Evan. Jadi
Nah itu kemudian juga harus menggunakan biofuel yang lebih banyak. Iya. Jadi macam-macam nih. Nah kalau kondisinya seperti ini bisa kejadian apa namanya istilahnya kita belum bisa nyimpulin siapa yang akan mendominasi. Kita nunggu nanti pas pada saat istilahnya free practice ya, latihan yang pertama, siapa yang akan bakal bagus gitu mobil. Karena yang Bulan-bulan aturannya ini kan ya? mulai nanti Maret. Tapi launching mobilnya mulai dari bulan depan Februari. Nanti biasanya launching itu ada upacara-upacaranya setiap tim lah ya. Nah nanti kita lihat ya. Saya juga belum bisa nyimpulin karena analisanya. Nah tapi akan sangat disayangkan kalau Hamilton pensiun terlalu dini. Betul. Walaupun saya nggak pengen dia ngalahin rekor Schumacher, walaupun dalam hati, tapi nonton dia tuh asik juga gitu di dalam balapan. Jadi kalau ada pembalap sekelas Max Verstappen dengan sekelas Hamilton balapan tuh, aduh, itu udah kayak hiburan lebih enak daripada nonton film gitu sebenarnya. Jangan saya diganggu kalau lagi acara balapan F1 seperti itu gitu ya. Betul. Nah, nanti itu juga perubahan dasar aerodinamiknya yang sangat mendasar itu. Kalau dulu itu yang namanya mobil F1 itu ketika dia mendekati mau nyusul, nah ini dulu kehilangan daya tekan yang di belakang karena terjadi yang namanya turbulensi dari mobil yang di depannya. Jadi terjadi turbulent flow. Jadi istilahnya dirty air lah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Jadi bukan karena udara kotor sebenarnya, tapi dirty air itu jadi tidak kondusif terhadap sistem aerodinamik di belakangnya. Jadi kalau zaman dulu itu kehilangan sekitar 50% daya tekannya. Langsung goyang ya? Nah, langsung istilahnya gripnya berkurang. Nah, sehingga dia akan susah nyusul. Nah, yang dimainkan biasanya pakai namanya DRS waktu itu. Nah, sekarang DRS ada, tapi sekarang akan bisa lebih dekat. Oh gitu? Jadi mendekati sampai 0,2 sampai 0,3 lah. Jadi 20-30% lebih dekat nanti bisa ngedekati. Bisa itu ya? Kalau dulu tuh jadi ngerusak ban kan, kalau dia terjadi turbulen itu ngerusak ban. Itu sebenarnya. Kalau dulu cuma jaraknya 50-an, sekarang bisa lebih dekat lagi. Jadi bakal lebih seru sebenarnya tahun ini. Bahkan kayak MotoGP dong, Om. Ya agak berbeda sih ya. Nature-nya agak berbeda. Yang namanya MotoGP dengan itu jauh mindset-nya jauh sih bedanya. Karena kalau F1 itu kita bicara yang namanya bagaimana memanage ban, itu penting banget tuh. Pembalap harus bisa memanage ban. Kalau dia keseringan ngerem mendadak atau istilahnya lock gitu, itu bannya tuh jadi flat. Jadi kan kalau kita ngerem tuh kan ngebak makan tuh. Nah, kalau bannya yang bulunder ini kemudian jadi ada sedikit lurus begini kan itu akan mempengaruhi ya. Jadi pada saat dia muter berikutnya akan terjadi vibrasi kan. Jadi nggak akan enak dipakainya. Nah, pembalap yang canggih dia nggak akan pernah membuat kesalahan kayak gitu. Nggak akan pernah membuat rem sampai dia nge-flat gitu loh. Jadi ini memang teknikal sekali. Balapan F1 tuh bukan sekedar nyali berani ngebut. Tapi teknik ngerem, ya kemudian teknik nyali, paham aerodinamik, paham yang namanya bagaimana ngecharge itunya apa namanya, kan baterainya ini di-charge-nya pakai dari remnya juga gitu. Bagaimana ngecharge si rem supaya pada saat orang mau nyusul dia punya baterai yang untuk nambahin kecepatannya gitu. Hybrid ya? Hybrid. Di situ gitu. Jadi keren ini. Waduh, pokoknya saya kalau bicara F1 tuh nggak akan ada ujungnya lah ini. Nah, tapi saya ngelihat ya kemungkinan besar tidak hanya dua tim yang akan istilah head to head di 2022 ini. Saya sih ngelihat akan ada tim ketiga yang cukup bisa menyaingi Mercedes dan Red Bull. Williams masih ada, Bang? Williams ya masih perlu dana banyak lah karena dia kekurangan sponsor nih sekarang. Williams itu sebenarnya dulu kan punya keluarga Frank Williams yang baru juga meninggal baru-baru ini. Nah, kemudian kekurangan dana udah dijual ke salah satu venture capital. Saya agak lupa namanya, tapi ya sekarang masih perlu development lebih jauh lagi. Airjet India ya? Ada juga ya, Bang ya? Enggak. Udah nggak ada. Force India udah nggak ada. Udah dibeli. Jadi sekarang jadi Aston Martin.
Aston Martin. Udah Aston Martin sekarang. Tapi masih Sekarang Sebastian Vettel sama Lance Stroll. Ya, apa namanya, timnya dipunyainnya, yang punya timnya tuh bapaknya Lance Stroll, si driver satunya lagi, temannya Sebastian Vettel. yang pink ya, Bang, itunya ya? Sekarang nggak, sekarang hijau hitam kayak Mercy juga, hampir mirip. Nah, Berarti saya banyak ketinggalan dong, Bang. ya makanya lu harus sering nonton. Ketinggalan fun-nya, ketinggalan amusement-nya. Nah, yang menarik juga di sini kalau Lewis Hamilton dibalap akan ditemani satu pembalap muda yang prospek juga, namanya George Russell. George Russell. Nah, kalau George Russell ini keren banget nih anak muda ini. Dia Dari Formula 3? Enggak, dia dari Williams kemarin. Dari Williams. Nah, di Williams saja dia keren banget, dengan mobil butut dia selalu bisa masuk ke qualifying tahap 3. Jadi keren banget nih anak ini. Dan saya ngelihat ini kalau misalnya lawan Lewis Hamilton juga akan menarik. Jadi bukan hanya nanti timnya ada 3 tim yang akan berlomba, tapi juga akan ada orang baru di Mercy yang akan nyaingin si Lewis kalau Lewis balap. Tapi kalau Lewis nggak balap, mungkin George Russell yang akan dominan nih. Head to head sama si Max Verstappen gitu. Nah, kira-kira gitulah prediksinya. Nah, ini akan sangat menarik lah. Cuman saya belum bisa menyimpulkan secara pasti, karena yang namanya F1 itu ketika suatu aturan baru muncul, ya, penyesuaiannya itu pasti istilahnya tuh kalau dalam konteks apa namanya, ini lotre lagi gitu. Oh gitu ya? Lotre baru lagi gitu. Jadi permainannya dikocok ulang lagi gitu. Belum tentu juga Mercedes juga bisa mendominasi, belum tentu gitu. Bang, terakhir nih, pegang siapa tahun depan? Oh, kalau saya sebenarnya saya ini pencinta Ferrari. Iya, itu Ferrari belum kita sebut Iya. Tadi itu bagaimana itu tahun lalu, Bang? Nah, saya kan ngelihat tadi saya bilang Ferrari itu akan muncul menjadi tim yang akan bisa ngimbangin. Nah, sekarang dia punya 2 pembalap muda. Satu Carlos Sainz Jr. mantan Subaru, mantan adik ke anaknya. Oh, anaknya ini ya? Anaknya. Dulu dia di WRC memang, Carlos Sainz-nya, bapaknya tapi itu. Juara dunia juga di WRC. Ya. Ini anaknya. Anaknya memang masuk di Formula ya, jadi sampai F1. Nah, satu lagi Charles Leclerc namanya. Itu orang Monaco. Monaco. Saya seneng banget sama si Charles ini, Charles Leclerc ini. Nah, mudah-mudahan Charles bisa muncul lah di tahun ini, bisa menyaingi semuanya, dan saya berharap dia bisa jadi juara dunia. Kenapa? Karena kalau Monaco berkibar itu merah putih. Bendera sama kayak kita. Disangkain orang Indonesia yang menang gitu kan. Nah, paling nggak seperti itu. Oh, dan ada satu lagi yang menarik, ini ada pembalap dari Cina. Namanya Zhou ya. Nah, nanti itu dia akan membalap di Alfa Romeo. Gantiin Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen udah istirahat, udah pensiun, masuk si Zhou ini yang orang dari China. Saya harus bakal seru nih, bakal menarik. Banyak yang baru ya, Bang. Jadi bukan hanya dari Cina tapi dari Jepang juga ada. Jepang juga ada. Di Sonoda nanti di Alfa Tauri dia. Nah, kalau yang Cina ini di Alfa Romeo, beda. Alfa Tauri sama Alfa Romeo, jangan sampai kebalik. Nah, ini baru, kalau Alfa Tauri kemarin si Yuki udah balapan dari musim kemarin, yang Alfa Romeo ini si Zhou. Zhou ini nanti akan balapan sama Valtteri Bottas, yang dari Mercy. Jadi dia selesai di Mercy, pindah ke Alfa Romeo, dan si George Russell pindah ke Mercedes. Nah, kita lihat nih, kalau Yuki kita udah lihat dia cukup bisa menunjukkan giginya. Di beberapa balapan dia bisa nunjukin kelas pembalap Jepang ini keren gitu ya. Nah, kalau Zhou ini perlu ya istilahnya kita lihat. Kalau nanti bedanya sama Valtteri Bottas dia tipis, ini keren nih. Jadi pembalap Asia jangan pernah diragukan lagi gitu. Tapi kalau kemudian gapnya jauh sama Valtteri Bottas, atau ya mudah-mudahan dia bisa lebih lebih kenceng gitu. Nah, kita lihat aja lah. Kita belum bisa menyaksikan mereka di balapannya, di arenanya gitu. Nah, jadi ini akan menarik sih sebenarnya. Kalau menurut saya istilahnya isu-isu baru ya. Ada beberapa pemain baru satu gitu. Kemudian juga ada peraturan baru gitu kan, dan
spek baru daripada mobilnya. Ini jadi semuanya akan membuat situasi kocok ulangnya mulai dari nol lagi semua. Dari nol lagi ya. Dan kita lihat, saya juga pengen ngelihat yang namanya anaknya Schumacher, Mick Schumacher ya. Kemarin dia balapan di Haas, tapi kan mobilnya sangat ya keteter lah ya, jauh sekali performanya. Bahkan mereka tidak mengembangkan, tidak memberikan istilahnya hal-hal yang baru kepada mobilnya, sehingga dari mulai balapan awal itu di urutan terakhir melulu gitu balapan. Tapi Mick Schumacher ini konon kabarnya akan ditarik menjadi pembalap cadangannya Ferrari. Jadi kalau misalnya Carlos Sainz nanti istilahnya berhalangan, misalnya kena COVID atau apa gitu, atau si Charles Leclerc berhalangan gitu, itu si Mick bisa balapan untuk Ferrari. Ini kan luar biasa nih kalau anaknya Schumacher balapan untuk Ferrari, ini keren banget gitu. Ya mudah-mudahan akan lebih seru aja. Kalau saya sih ya, buat saya yang namanya, saya sih nggak ada di dalam dunia balap ini. Saya menikmati berbagai macam sisi ya, sisi teknologinya saya menikmati, sisi balapannya menikmati, sisi strateginya juga saya nikmatin gitu. Bahkan politik di belakangnya juga saya seneng juga bacanya. Kira-kira seperti itu. Iya, oke. Mudah-mudahan tahun depan tambah menarik nih F1, dan saya juga nonton lagi nih Bang. Harus nonton. Saya terakhir tuh nonton zamannya itu Schumacher. Kita kan udah mulai masuk nih, kita punya sirkuit internasional, ya, akan ada MotoGP dan lain-lain. Mudah-mudahan F1 juga akan bisa masuk ke Indonesia ke depan. Betul. Ya, oke. Harapan dari Bang Pum juga, saya rasa juga mewakili harapan hampir seluruh rakyat Indonesia agar kita menjadi tuan rumah. Terakhir kita disentul ya Bang ya? Enggak, kita Formula One nggak pernah. Nggak pernah? MotoGP waktu itu ya? Waktu E1 sama MotoGP. Ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi tuan rumah dari pagelaran F1 yang merupakan jet darat nih Bang ya? Ya, perlombaan paling bergengsi di dunia. Paling bergengsi di dunia. Paling menggunakan teknologi mutakhir. Ya, mutakhir ya kan? Jadi kita punya pride sendiri dengan bangsa kita ya Bang ya. Oke, Sobat Kedai Pena, saya rasa cukup sekian pembicaraan dengan Bang Pumpida Hidayatullah. Semoga bermanfaat Bang, termasuk untuk para pecinta F1 di Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.